Biasanya Google Map memblur suatu tempat karena tempat itu berkaitan dengan rahasia suatu negara, seperti tempat-tempat militer ataupun situs-situs rahasia negara. Tetapi nih kawan-kawan, ternyata Google Map juga memblur tempat terjadinya tragedi yang sangat mengerikan. Contohnya rumah Ariel Castro di Cleveland, Australia. Benernya apa sih yang terjadi sampai Google Maps memblur rumahnya Ariel Castro ini? Ini rahasia ya kawan-kawan. Tapi nanti foto rumah tanpa blurnya akan aku tampilin. Jadi kawan-kawan, rumah Ariel Castro ini diblur karena rumah ini merupakan lokasi di mana Ariel Castro menculik 3 orang wanita selama 10 tahun. Korbannya ialah Michelle Knight, Amanda Berry, dan Gina De Jesus. Ketiga wanita ini menjalani 10 tahunnya yang sangat mengerikan dan horor di rumahnya Ariel Castro ini. Cleveland Abduction atau penculikan Cleveland merupakan sebutan untuk tragedi ini. Dan Ariel Castro mengaku kepada juri atau hakim di Australia sana. Dia mengaku kalau dia itu melakukan penculikan ini bukan karena direncanakan, tetapi memang karena adanya kesempatan. Dan Ariel Castro ini sendiri mengatakan bahwa semua penculikan yang dia lakukan tidak direncanakan olehnya, tetapi karena kesempatan. Lanjutannya dia mengatakan kalau menculik wanita bukanlah karakter saya, ujar si Ariel Castro ini. Tapi ironisnya kawan-kawan, malahan Ariel Castro ini menculik 3 orang wanita dengan taktik yang sangat klise, menawarkan anak anjing, memberikan tumpangan, dan meminta tolong untuk mencari anaknya yang hilang. Penculikan pertama dimulai dari Michelle Knight pada 23 Agustus 2002. Michelle Knight ini sedang dalam perjalanan ke gedung layanan sosial, yang mana dia tidak ketahui lokasi tepatnya di mana. Dan Michelle Knight menuju ke gedung layanan sosial ini untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Tapi sayangnya karena Michelle ini tidak mengetahui lokasi tepatnya di mana gedung layanan sosial ini, Michelle pun mulai bertanya kepada orang-orang yang lewat. Tapi kasihan untuk si Michelle Knight ini, tidak ada satupun orang yang mau menunjukkan di mana gedung layanan sosial ini. Nah, saat itu kawan-kawan, dia melihat Ariel Castro. Dia mendatangi Ariel Castro dan bertanya, di manakah gedung layanan sosial? Dan Ariel Castro pun menawarkan untuk mengantarkan si Michelle Knight ini ke gedung layanan sosial itu. Michelle belum sadar kalau ini adalah awal dari penculikan selama 10 tahun untuk dirinya. Michelle pun setuju untuk diantarkan. Tetapi dia merasa kalau arah mobilnya ini tidak sedang menuju ke gedung layanan sosial. Nah kawan-kawan, di sini juga Ariel Castro tidak habis akal. Dia bilang kalau semisal di rumahnya Ariel Castro ini ada anak anjing untuk diberikan kepada anaknya Michelle Knight. Dan si Ariel Castro ini mau mengambilnya di rumahnya itu. Nah, sesampainya di rumahnya Ariel Castro, Michelle Knight ini disuruh untuk naik ke lantai kedua untuk mengambil anak anjingnya sendiri. Dan setelah si Michelle Knight masuk ke dalam ruangan di lantai 2 rumahnya Ariel Castro ini, Ariel Castro menutup pintu rumahnya. Dan Michelle Knight tidak pernah keluar dari rumah itu selama 10 tahun lebih. Korban kedua dari Ariel Castro adalah Amanda Berry. Suatu malam, dia pulang dari kerja part-time-nya di tahun 2003. Dan dia mencari tumpangan untuk pulang ke rumahnya. Karena pada saat itu memang tidak ada ojek aplikasi seperti Uber, dia melihat mobil van Ariel Castro yang memang sudah sangat sering melewati daerah situ. Dan dia merasa familiar. Dia pun mendatangi mobil van tersebut dan meminta untuk tumpangan pulang ke rumah. Dan itu membuat dia menumpang ke dalam mobilnya Ariel Castro dan tidak pernah kembali dilihat selama 10 tahun. Dan korban terakhir dari Ariel Castro ini adalah gadis berumur 14 tahun yang bernama Gina De Jesus. Dia mencegat Gina De Jesus ketika gadis ini pulang jalan kaki ke rumahnya. Dan Ariel Castro meminta bantuan kepada Gina ini untuk mencari anaknya yang hilang. Tentu saja itu hanyalah kebohongan belaka. Gina De Jesus diculik selama 9 tahun di rumahnya Ariel Castro. Padahal Gina De Jesus ini termasuk satu komplek dengan si Ariel Castro. Dan ngerinya lagi kawan-kawan, Ariel Castro ini menerima kertas anak hilang dari ibunya Gina De Jesus yang bernama Nancy Ruiz. Ariel Castro ini juga sempat menghibur ibunya Gina De Jesus sebagai tetangga yang baik.
Padahal kawan-kawan, dialah sendiri yang menculik Gina de Jesus. Ngeri banget kan kawan-kawan, dia yang nyulik, dia juga yang menghibur ibunya anak yang diculik. Buat nambah kengeriannya kawan-kawan, kertas anak hilang itu diberikan kepada Gina de Jesus untuk menambahkan harapan bahwa dia akan diselamatkan secepatnya. Padahal untuk 9 tahun ke depan, dia tidak akan melihat ibunya sama sekali. Nah, sekarang kita akan membahas kehidupan 3 korbannya Ariel Castro ini yang sangat ngeri sehingga Google Maps memblur rumahnya Ariel Castro. Ariel Castro menyekap korbannya di basement dengan lubang di pintunya untuk memberikan makanan kepada mereka. Dan untuk toiletnya ketiga korban Ariel Castro ini, si Ariel Castro hanya memberikan ember plastik untuk mereka membuang air besar ataupun buang air kecil. Dan untuk parahnya lagi, si Ariel Castro sangat jarang sekali membersihkannya. Untuk menambah kekejamannya Ariel Castro ini lagi kawan-kawan, dia sangat suka sekali bermain dengan pikiran korban-korbannya. Contohnya, dia sering banget membuka pintu dari korban-korbannya ini untuk memberikan harapan kepada mereka supaya mereka bisa kabur dan melihat dunia luar. Dan Ariel Castro ini menunggu di suatu tempat untuk melihat korbannya kabur. Lalu dia menghukum korbannya itu, menghajarnya habis-habisan, baik secara kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Lalu kawan-kawan, setelah itu Ariel Castro juga melarang korbannya merayakan ulang tahun mereka dan mengganti dengan hari penculikan atau ulang tahun ketika mereka diculik. Jadi kawan-kawan, mereka itu disuruh atau dipaksa oleh Ariel Castro ini seneng-seneng dan merayakan hari ketika mereka diculik. Tahun demi tahun terlewati dengan kekerasan seksual dan kekerasan fisik oleh 3 korban Ariel Castro ini. Sampai-sampai korbannya Ariel Castro ini tahu bagaimana cara mengatasi si Ariel Castro dan bagaimana mereka menyembunyikan perasaan mereka. Mereka tahu kalau semisal korbannya ini semakin sedih ataupun semakin sakit, Ariel Castro ini semakin senang. Sehingga para korban ini berusaha untuk menyembunyikan perasaannya supaya si Ariel Castro tidak senang dengan kesedihan dan kesakitan dari korbannya. Lalu gimana sih cara 3 korban dari Ariel Castro ini kabur? Akhirnya pada hari yang hangat pada Mei 2013, setelah Michelle Denaik diculik selama 11 tahun, Amanda Berry diculik selama 10 tahun, dan Gina de Jesus diculik selama 9 tahun, Ariel Castro sedang menuju ke restoran setempat untuk membeli makanan. Dan untuk pertama kalinya, Ariel Castro lupa untuk mengunci pintu depan dan mengunci penjara basement para korbannya ini. Amanda Berry langsung berpikir bahwa sangat aneh sekali ketika tidak ada suara di atas ataupun di lantai 1. Amanda Berry ini langsung menyadari sesuatu kalau si Ariel Castro ini sedang tidak di rumah karena tidak ada suara dari lantai 1. Dan dia menyadari juga kalau pintunya tidak dikunci. Dan ini untuk pertama kalinya si Ariel Castro tidak mengunci pintunya Amanda Berry. Langsunglah si Amanda Berry mengambil kesempatan ini. Dia berlari sekencang-kencangnya. Dia mendobrak pintunya dan dia berteriak, "Tolong, tolong, aku Amanda Berry. Aku telah diculik selama 10 tahun." Setelah dia berteriak seperti itu, dia menarik perhatian orang yang lewat bernama Charles Ramsey. Charles Ramsey langsung menelpon kepada polisi kalau ada wanita yang berteriak-teriak minta tolong bahwa dia telah diculik selama 10 tahun. Setelah kejadian itu, Michelle Naik merasa kalau teriakan Amanda Berry itu sia-sia. Dia mendengar dari basement, dia mendengar suara orang jalan kaki di atas. Dan yang tidak tahunya Amanda Berry itu adalah hari keberuntungannya dia. Karena suara orang yang berjalan di atas merupakan polisi yang mendobrak pintu rumahnya Ariel Castro. Setelah kejadian itu, korban-korban dari Ariel Castro ini diselamatkan dan Ariel Castro ditangkap. Dia dipenjara selama 1000 tahun. Ya, Ariel Castro dipenjara 1000 tahun tanpa opsi pembebasan bersyarat. Dan kejadian inilah yang menyebabkan rumah Ariel Castro di-blur dari Google Map. Karena mungkin Google merasa kalau kejadian ini sangat tragis. Tapi anehnya kawan-kawan, meskipun si Ariel Castro ini dipenjara di tempat yang lebih manusiawi daripada korban-korbannya Ariel Castro tersebut,
Dia memilih bunuh diri setelah sebulan di penjara dengan spray ke tempat tidurnya. Gimana kawan-kawan? Sekarang udah tahu kan kenapa foto rumahnya Ariel Castro ini diblur? Karena kejadian penculikan yang sangat mengerikan itu kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye-bye.